Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Fadila Mirandia dengan NIM 23129311. Aku dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku mau berbagi mengenai plan bisnis yang akan aku jalani, yaitu Oreo Dessert Box. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih aku memilih Oreo Dessert Box? Jawabannya adalah yang pertama, popularitas Oreo. Oreo adalah merek yang sangat dikenal dan sangat disukai secara global. Penggunaannya dalam hidangan penutup dapat menarik pelanggan yang sudah mengenal dan menyukai merek ini, sehingga memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Lalu yang kedua, kreativitas dalam kreasi hidangan. Oreo memiliki fleksibilitas yang besar untuk digunakan dalam berbagai jenis hidangan penutup seperti kue, es krim, cheesecake, brownies, dan lain sebagainya. Ini memberikan peluang yang luas untuk berinovasi dalam menciptakan variasi hidangan yang menarik. Lalu yang ketiga adalah kesempatan berwirausaha. Permintaan akan makanan penutup yang unik dan inovatif pasti selalu ada. Memulai usaha dengan fokus pada Oreo Dessert Box bisa menjadi langkah awal yang menarik untuk memasuki pasar kuliner dengan cara yang kreatif. Lalu yang terakhir adalah potensi keuntungan. Dengan strategi pemasaran yang baik dan produk yang menarik, bisnis Oreo Dessert Box memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan karena popularitas Oreo dan minat yang tinggi terhadap makanan penutup. Nah teman-teman, jika kita ingin membuka suatu usaha, kita pasti punya visi dan misi dong. Karena aku ingin memulai usaha, aku memiliki visi menjadi merek terkemuka dalam kreasi hidangan penutup berbasis Oreo yang menghadirkan inovasi, kualitas terbaik, dan kelezatan yang tidak terlupakan bagi para penggemar makanan manis. Untuk misinya, yang pertama adalah kreativitas berbasis Oreo, menghadirkan variasi hidangan penutup yang kreatif dan menarik berbasis Oreo dengan rasa dan tampilan yang istimewa. Yang kedua adalah kualitas dan kelezatan utama, memastikan bahwa setiap produk Oreo Dessert Box aku memiliki standar kualitas tinggi untuk memberikan kelezatan yang konsisten kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Visi dan misi ini mencerminkan komitmen untuk menjadi pemimpin dalam menciptakan hidangan penutup yang inovatif dengan menggunakan Oreo sebagai bahan utama. Selain itu, misi tersebut menegaskan nilai-nilai seperti kualitas, kreativitas, aksesibilitas, serta tanggung jawab sosial yang menjadi fokus dalam menjalankan bisnis Oreo Dessert Box ini. Manfaat dari membuka usaha ini adalah untuk memotivasi memulai usaha sendiri dan menjalankan bisnis makanan dengan fokus pada Oreo Dessert Box, mungkin didorong oleh gairah untuk berwirausaha atau mengejar impian berbisnis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis SWOT. Yang pertama itu adalah strength atau kekuatan. 1. Kreativitas dalam variasi produk. Kemampuan untuk menciptakan beragam hidangan penutup berbasis Oreo yang unik dan menarik. Yang kedua adalah pangsa pasar yang kuat. Brand Oreo yang sudah dikenal luas dapat menarik pelanggan potensial. Yang ketiga adalah kualitas dan inovasi produk. Kemampuan untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan. 1. Ketergantungan pada bahan baku tertentu. Keterbatasan dalam bahan baku Oreo yang mungkin mempengaruhi ketersediaan dan harga. Kedua, keterbatasan sumber daya. Mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau keuangan dalam pengelolaan bisnis dengan skala yang besar. Ketiga, ketergantungan pada tren pasar. Risiko kehilangan minat pelanggan jika tren makanan berubah. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. 1. Ekspansi pasar. Mengekspansi bisnis ke pasar online atau cabang-cabang baru untuk meningkatkan jangkauan produk. Yang kedua adalah kemitraan dengan pihak ketiga. Peluang berkolaborasi dengan toko-toko atau influencer dalam promosi dan penjualan produk.
Yang ketiga adalah diversifikasi produk, menambahkan variasi produk baru atau menyesuaikan dengan keinginan pelanggan untuk memperluas portofolio produk. Yang keempat adalah threats atau ancaman. 1. Persaingan yang ketat. Persaingan dari bisnis serupa atau merek makanan penutup lainnya di pasar. Yang kedua adalah perubahan selera konsumen. Ancaman terhadap perubahan preferensi atau tren konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Yang ketiga adalah regulasi dan ketidakpastian pasokan. Perubahan aturan atau regulasi pemerintah serta ketidakpastian dalam pasokan bahan baku. Nah, teman-teman, gimana sih caranya pemasaran produk? Pemasaran produk dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemasaran melalui media sosial, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau Pinterest untuk membagikan gambar produk, resep, testimoni pelanggan, dan konten menarik lainnya. Interaksi aktif dengan audiens dapat membantu membangun komunitas dengan loyal. Yang kedua adalah pemasaran konten. Buat konten yang informatif, edukatif, atau menghibur berkaitan dengan Oreo di Serbong. Tulisan blog, video tutorial, atau podcast tentang resep atau kisah di balik produk yang dapat menarik perhatian dan membangun kepercayaan. Dan yang terakhir adalah penawaran dan diskon. Penawaran khusus, diskon, atau paket promo tertentu dapat menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Misalnya diskon untuk pelanggan baru atau penawaran spesial selama periode tertentu. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi aku tentang bisnis plan yang akan aku jalani. Aku pamit undur diri dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Nah, sampailah kita pada ujung presentasi ini. Ayu Ting Ting is 18. Thank you for everything. Bye-bye.